Shalom Bapak Ibu Saudara, perenungan firman Tuhan kita pada hari ini terambil dari 1 Samuel 28 ayat yang pertama sampai yang ke-25. Saya akan bacakan bagi kita sekalian dari ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu orang Filistin mengarahkan tentaranya untuk berperang melawan orang Israel. Lalu berkatalah Akis kepada Daud, "Ketahuilah baik-baik bahwa engkau beserta orang-orangmu harus maju berperang bersama-sama dengan aku dalam tentara." Jawab Daud kepada Akis, "Baik, engkau akan tahu apa yang diperbuat hambamu ini." Lalu Akis berkata kepada Daud, "Sebab itu aku mengangkat engkau menjadi pengawalku sendiri sampai selamanya." Adapun Samuel sudah mati, seluruh orang Israel sudah meratapi dia, dan mereka telah menguburkan dia di Rama, di kotanya. Dan Saul telah menyingkirkan dari dalam negeri para pemanggil arwah dan roh peramal. Orang Filistin itu berkumpul lalu bergerak maju dan berkemah dekat Sunem. Saul mengumpulkan seluruh orang Israel lalu mereka berkemah di Gilboa. Ketika Saul melihat tentara Filistin itu, maka takutlah ia dan hatinya sangat gemetar. Dan Saul bertanya kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak menjawab dia, baik dengan mimpi, baik dengan Urim, baik dengan perantaraan para nabi. Lalu berkatalah Saul kepada para pegawainya, "Carilah bagiku seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah." Maka aku hendak pergi kepadanya dan meminta petunjuk kepadanya. Para pegawainya menjawab dia, "Di Endor ada seorang perempuan sanggup memanggil arwah." Lalu menyamarlah Saul. Ia mengenakan pakaian lain dan pergilah ia dengan 2 orang. Ketika mereka pada waktu malam sampai kepada perempuan itu, berkatalah Saul, "Cobalah engkau menenung bagiku dengan perantaraan arwah dan panggillah supaya muncul kepadaku orang yang akan kusebut kepadamu." Tetapi perempuan itu menjawabnya, "Tentu engkau mengetahui apa yang diperbuat Saul, bahwa ia telah melenyapkan dari dalam negeri para pemanggil arwah dan roh peramal. Mengapa engkau memasang jerat terhadap nyawaku untuk membunuh aku?" Lalu bersumpahlah Saul kepadanya, "Demi Tuhan," katanya, "demi Tuhan yang hidup, tidak akan ada kesalahan tertimpa kepadamu karena perkara ini." Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan, kalau kita pernah menonton film Disney begitu ya, bagaimana ada karakter Putri Duyung yang bernama Ariel begitu. Ia pernah berkata, "I wish I could be part of that world." Dimana aslinya dia adalah Putri Duyung, dia tinggal di dunia air dan dia berharap dia bisa menjadi bagian dari kehidupan di daratan, kehidupan manusia. Nah, Bapak Ibu Saudara, sehingga yang dia lakukan adalah dia pergi kepada seorang penyihir dan kemudian dia meminta supaya dia bisa hidup bersama-sama dengan manusia, dan penyihir tersebut mampu memenuhi keinginan Ariel, tetapi dengan sebuah syarat. Ariel harus menukar suaranya, tetapi tidak hanya suara. Di dalam terakhirnya, Bapak Ibu Saudara, Ariel harus membayar keinginannya tersebut dengan nyawanya sendiri. Sebuah harga yang sangat mahal kalau kita lihat. Nah, seperti ini juga yang terjadi di dalam kehidupan Saul pada saat itu. Saul adalah raja yang diurapi Tuhan, tetapi di dalam kehidupannya, semakin dia mendekati akhir hidupnya, dia semakin jauh daripada Tuhan. Bahkan dikatakan bahwa Roh Tuhan itu telah menyingkir daripada Saul, karena Saul sendiri memilih untuk melakukan apa yang diinginkan oleh dirinya dan bukan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Saul mencari kehendaknya sendiri, Saul mengerjakan apa yang diinginkan oleh hatinya, bukan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Dan di dalam pasal yang ke-28 ini, Bapak Ibu Saudara, sebagai seorang pemimpin, kita bisa melihat bagaimana Saul itu menginginkan bangsa Israel itu menang melawan orang-orang Filistin. Suatu yang normal begitu kalau kita melihat sebagai seorang raja begitu ya. Pasti di dalam peperangannya ia menginginkan bangsanya untuk menang. Tetapi yang terjadi adalah, Bapak Ibu Saudara, saking ingin menangnya, yang Saul lakukan adalah ia melakukan segala cara
untuk bagaimana supaya bangsa Israel ini bisa menang melawan orang-orang Filistin ini. Yang kita lihat Bapak Ibu Saudara, di dalam perikop ini Saul mendatangi perempuan yang bisa dikatakan memanggil arwah. Padahal Bapak Ibu Saudara, Saul tahu bahwa dengan pasti praktik pemanggilan arwah itu tidak disukai oleh Tuhan. Tetapi karena dia ingin menang, dia menghalalkan segala cara, termasuk melakukan hal yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Nah, sehingga Bapak Ibu Saudara, demi untuk mendapatkan keinginannya, Saul pergi mencari pertolongan ke tempat yang salah. Bukannya justru menyadari kesalahannya dan bertobat dan memohon pertolongan kepada Tuhan. Kita bisa melihat bagaimana kehidupan Saul justru dia mengandalkan kuasa yang daripada Tuhan. Hari ini Bapak Ibu Saudara, bagaimana dengan kehidupan setiap kita? Di dalam hidup ini mungkin kita pernah berada di dalam posisi Saul. Kita tahu apa yang kita inginkan, dan kita pikir apa yang kita inginkan adalah sesuatu yang sudah baik. Apa yang kita inginkan adalah sesuatu yang sudah benar di hadapan Tuhan. Tetapi ketika kita mencari pertolongan Tuhan mungkin kita melihat seolah-olah Tuhan itu diam. Pada saat itu, apa yang kita lakukan? Apakah kita berusaha untuk mengintrospeksi diri kita? Apakah ada usaha dari setiap kita untuk bertobat? Dan apakah ada usaha dari setiap kita untuk mencari kehendak Tuhan? Atau justru di dalam kondisi ini, kita malah mencari pertolongan di tempat lain demi mendapatkan apa yang kita inginkan, bukan keinginan Tuhan. Biarlah perenungan firman Tuhan ini menjadi pengingat bagi setiap kita bahwa hanya bersandar kepada Tuhanlah pertolongan kita. Mari bersama-sama kita berdoa. Allah Bapa dalam surga, kami berdoa untuk firman Tuhan yang mengingatkan kepada setiap kami. Bersyukur untuk firman Tuhan yang ada ya Bapa, mengingatkan kepada setiap kami bahwa di dalam apapun kondisi kehidupan kami, baik suka maupun tidak suka, baik senang maupun sedih ya Bapa, biarlah kami senantiasa mengandalkan Engkau di dalam setiap aspek kehidupan kami. Biarlah kami dijauhkan dari keinginan-keinginan untuk mencari pertolongan yang di luar daripada Engkau ya Tuhan. Biarlah Engkau menguatkan setiap kami, Engkau yang senantiasa mengingatkan kepada setiap kami melalui firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.